Di tahun 2005, Baron itu masih ingat pada saat itu ayahnya ini depresi karena baru di PHK. Dia tahu betul karakter ayahnya itu. Ketika beliau punya masalah, beliau itu selalu menjauh dari publik. Yang biasanya ayah ini nongkrong bersama tetangga, bersama teman-temannya, tiba-tiba mengasingkan diri karena PHK itu. Karena kasus PHK itu, tidak tahu apakah ayah Baron ini malu atau seperti apa. Yang jelas yang selalu beliau lakukan seperti itu ketika ada masalah. Tapi waktu itu memang puncak-puncaknya selama Baron menjadi anak. Sang ayah yang bernama Cak Mat ini baru kali itu kayak benar-benar mengasingkan diri dari orang luar, dan ini parah banget. Dan itu terjadi hampir sekitar 1 bulan lebih. Sampai-sampai waktu itu keluarga sudah berniat membawa ayahnya ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan kejiwaannya. Tapi ayahnya tidak mau. Tiba-tiba di suatu siang ayahnya ini bangun, terus dia tiba-tiba minta dibelikan bubur ayam. Jadi waktu itu adiknya Baron langsung keluar beli bubur ayam. Semua yang ada di sana termasuk Baron, ibunya, dan adiknya itu juga heran. Baru kali ini setelah hampir 1 bulan, ayahnya tidak pernah minta sesuatu. Tiba-tiba hari itu beliau minta dibelikan bubur ayam. Tentu ini adalah hal yang positif sekali. Setelah bubur ayam ini datang, ayahnya itu makan, dan setelah makan beliau bilang ke Baron, "Piye sekolahmu leh? Gimana sekolahmu?" Terus Baron jawab, dia bilang kalau sekolahnya baik-baik saja. Setelah itu baru ayahnya ini tanya ke adiknya, "Kalau kamu gimana nduk sekolahmu?" Adiknya pun ngomong seperti itu. Baru di situ ayahnya Baron ini bilang, "Bapak sudah mau buka usaha. Bapak tidak mau kerja lagi, ikut saudara." Nah, memang sebelum-sebelumnya bapaknya ini kerja ikut ke saudara. Mungkin inilah yang membuat bapaknya ini depresi karena dia di PHK oleh saudaranya sendiri. Waktu itu bapaknya bilang dia tidak mau lagi kerja ikut saudara, dia mau buka usaha sendiri. Terus ibunya Baron tanya, "Bapak mau jualan apa?" "Bapak mau jualan penyetan aja di dekat kampus." Semuanya tahu bahwa Bapak Baron ini tidak bisa masak. Jadi dari situ mereka tanya lagi, "Terus yang masak siapa, Pak?" "Ya masaknya dari rumah aja, nanti Bapak tinggal goreng-goreng. Misalnya ikan sudah dibumbui, sudah diungkep, di sana tinggal goreng, sambalnya tinggal ngambil, jadi ibu yang masak." Ya sudah. Mungkin waktu itu ibunya menganggap mumpung bapaknya ini lagi moodnya lagi bagus. Akhirnya diturutilah kemauannya itu dengan tabungan yang secukupnya. Ini dijadikan modal untuk buka warung. Tidak lama setelah itu langsunglah buka penyetan ini. Jadi Baron ingat waktu itu di sekitar tahun 2005. Warung penyetan ini dibuka, jadi lokasinya itu ada di dekat kampus yang ada di salah satu di daerah di Jawa Tengah. Di sana itu banyak sekali warung-warung makan dan memang juga banyak yang menjual penyetan. Warung itu namanya Warung Cak Mat, sesuai nama panggilan dari bapaknya. Baron, Cak Mat warung penyetan itu. Cak Mat sebelah warung itu ada tempat nongkrong dan tempat ngopi. Setelah lagi ada lagi warung-warung ini jualannya sama, yaitu warung penyetan. Jadi berderet seperti itu. Nah, usaha ini pun berjalan 1-2 hari. Kemudian mahasiswa ini sudah banyak yang mengenal warung Cak Mat. Memang ada yang menarik dari warung Cak Mat ini karena sambalnya itu berbeda dengan sambal-sambal yang dijual warung lain. Intinya waktu itu warung Cak Mat ini menjual sambal dengan sambal yang khas, sehingga membuat orang yang pernah beli atau pernah makan di warung Cak Mat ini akan teringat lagi karena sambalnya.
Begitu khas singkatnya, di tahun 2007 warung Cak Mat ini mulai banyak dikenal pelanggan-pelanggan. Tidak hanya dari mahasiswa sana, tapi juga orang yang lewat kemudian mampir di sana sampai jadi langganan. Kira-kira waktu itu tahun 2019. Si Baron ini dia memutuskan kuliah di kampus itu, di kampus di mana kampus ini dekat sekali dengan warung Cak Mat. Warung bapaknya pertama kali kuliah di sana. Baron kuliah seperti biasa, kadang-kadang selepas kuliah dia mampir di warung bapaknya. Dia juga bilang ke teman-temannya, ini bapakku jualan tempe penyet. Dia sama sekali tidak malu meskipun bapaknya atau Cak Mat ini jualan di warung-warung itu. Malah teman-temannya sering diajak makan ke sana. Tiba-tiba di sekitaran tahun 2020 awal ada sebuah peristiwa. Cak Mat ini atau bapaknya Baron ini ngomong ke ibunya bahwa beliau sudah kayaknya tidak mau jualan lagi. Nah, ibunya sempat tanya, kenapa Pak? Ada masalah apa? Itu loh, setiap kali pulang Cak Mat itu selalu punya hitung-hitungan. Beliau itu selalu punya buku harian di mana pemasukan begitu juga dengan pengeluaran dicatat semua. Tiba-tiba menurut Cak Mat di awal tahun 2020 itu ada selisih, dan selisihnya itu juga lumayan, sekitar 50.000 sampai 150.000. Nah, inilah yang dikatakan Cak Mat kepada istrinya. Terus kemudian istrinya bilang, ya sudah toh Pak, mungkin Bapak salah hitung. Waktu itu Baron belum tahu masalah ini. Nah, sekitaran 1 minggu kemudian Baron ini diajak ngomong sama ibunya. Loh, bapakmu ngalami masalah kayak gini, katanya hitungannya itu selalu selisih. Padahal menurut bapakmu dari tahun 2005 pertama kali buka cabang, pertama kali buka warung ini tidak pernah selisih. Coba kamu ngomong ke bapak supaya bapak ini tetap jalankan warungnya. Kamu tahu sendiri bapak itu orangnya mut-mutan. Kalau sudah tidak mood nanti tidak mau buka warung lagi, kan eman. Sayang warung ini sudah banyak dikenal orang. Ngobrol lagi dengan bapaknya itu, ada apa toh Pak? Katanya ibu, bapak ini selisih. Terus Baron ini ditunjukkan hitung-hitungan bapaknya. Nah, Baron ini akhirnya jadi tahu ternyata bapaknya itu selalu menghitung setiap hari catatan pemasukan, berapa pengeluarannya, berapa untuk belanja itu keluar, berapa untuk beli bensin dan sebagainya. Nah, selisih itu dicek lagi oleh Baron. Beberapa tahun terakhir ini memang ada perbedaan, terutama di awal tahun. Perbedaannya ini sangat jelas sekali. Selisih kadang-kadang satu hari selisih 50.000, kadang 150.000. Di situ Baron juga merasa ganjil. Diteliti lagi sama si Baron, ternyata memang selisihnya ini tidak bisa ketemu. Di mana selisihnya itu yang jelas bapaknya mengalami kerugian, entah mungkin ada pelanggan yang tidak bayar atau mungkin uangnya ini hilang. Nah, muncul lagi akhirnya ketika Bapak Baron ini dapat informasi dari warung-warung sebelah. Waktu itu entah gimana ceritanya, tidak sengaja Bapak Baron ini cerita ke tetangga sebelah, ke pemilik warung yang lain. Terus pemilik warung yang lain ini bilang, Pak, di sini itu pernah ada kejadian tuyul. Ada salah satu orang yang ngingu tuyul atau memelihara tuyul. Jadi setiap warung ini kehilangan uang, memang kehilangannya itu tidak banyak, kadang 50, kadang 150, tapi itu setiap hari. Akhirnya pelakunya dia ini tidak boleh buka warung di sini lagi. Nah, saya ini jadi curiga. Kalau Bapak cerita seperti itu, jangan-jangan di sini ini ada yang pelihara tuyul, tapi kita belum tahu siapa. Anehnya waktu itu Cak Mat ini percaya, wah ini berarti uang yang dicuri tuyul. Dia mulai ngomong ke Baron, ternyata ada yang memelihara tuyul.
Gak mungkin lah Pak, zaman sekarang masa ada yang pelihara tuyul. Iya, ini pengakuan dari warung lain. Seperti itu Baron semakin pusing. Sampai tiba bapaknya ini benar-benar mencapai puncak kekesalahannya. Terus beliau benar-benar tidak mau. Akhirnya beliau nggak mau jualan lagi. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu beliau ini gondok. Nah, di situ warungnya ini tutup sekitar hampir 3 hari. Melihat hal ini karena Baron kuliah di sana, setiap hari lewat warung bapaknya itu, dan setiap kali Baron lewat melihat warung bapaknya tutup, selalu ada pelanggan yang berhenti kayak kecelik atau dia maunya itu makan di warung Cak Mat. Tiba-tiba ngelihat warungnya Cak Mat tutup, akhirnya pelanggan ini kayak kecewa, cari warung lain. Melihat hal ini Baron itu agak kecewa juga, menyayangkan hal ini. Akhirnya setelah 3 hari tutup, Baron ngomong ke ibu, Bu, aku aja yang buka. Ngomong bapak, nanti dia marah loh. Terus gimana kuliah mulai? Sudah gak apa-apa. Nanti kuliahku bisa minta tolong ke teman-teman kalau misalnya ada tugas. Sudah ibu, gak usah mikir gitu. Yang penting warung ini harus buka. Yang masak tetap ibu. Nah, dari kesepakatan itu akhirnya ibunya semangat lagi. Jadi waktu itu ibunya ini sudah siap masak semua, ngungkep bumbu-bumbu dan juga ikan-ikan ini, dan diungkep dan kemudian dibawa oleh Baron menuju ke warung ini. Buka untuk pertama kalinya setelah tutup 3 hari, dan yang jaga waktu itu si Baron. Sambil Baron ini terus menelusuri kira-kira bocornya ini di mana, selisihnya ada di mana. Dia juga ngikuti kinerja bapaknya, dicatat setiap hari pengeluaran, beberapa pemasukan, berapa pengeluaran, dan waktu tutup warung sekitar jam malam. Baron ini ngelihat catatnya itu juga aneh, ada selisih sekitar 50.000 sampai 150. Nah, dia tidak peduli. Keesokan harinya dia tetap jualan lagi. Dia jaga warung lagi, dan malam harinya dicek ada selisih lagi sekitar 150.000. Begitu hari ketiga dibuka warung itu ada selisih lagi. Begitu seterusnya sampai berjalan sekitar 10 hari. Baron ini ngomong ke ibunya, Bu, ternyata benar kata bapak ini ada selisih, tapi aku ini tidak tahu gimana. Pantas saja kalau bapak itu jengkel juga dengan hal ini. Terus gimana, kamu masih mau jualan? Apa kamu enggak sudah? Apa-apa kamu gini aja, nanti malam aku mau melean. Aku mau melean di sana. Aku ngajak teman-temanku tidur di sana. Sebenarnya warung ini ada apa? Mungkin ada yang guna-guna atau apa biar aku tidur di sana, Bu ya. Ya wis, sing hati-hati leh. Disetujui sama ibunya. Baron pun tidur di warung itu. Nah, pas waktu pertama kali Baron tidur di warungnya, kini dia sendirian, dia belum ngajak teman-temannya. Malam itu sekitar jam 10 malam dia setel MP3 dari HP-nya. Terus tiba-tiba di tengah musik ini, masih jalan musiknya, ini berhenti. Dilihatlah HP-nya. HP-nya ini kayak ada nekan sehingga terhenti dengan sendirinya. Terus dia ini bingung, diputar lagi musiknya sambil dia ini ngadep ke arah tembok. Tiba-tiba musiknya ini berhenti lagi. Dicek lagi HP-nya, ternyata memang benar kayak ada yang mencet. Nah, dari situ Baron sudah tidak mau ambil pusing. Dia matikan HP-nya. Terus dia tidur sekitar 12:30 dini hari. Kakinya itu ada yang megang. Nah, awalnya Baron itu karena dia sudah tidur, dia mengira ini nyamuk, jadi cuma dikipas. Yang kedua kalinya dia merasa kayak ada yang membelai. Barulah di situ dia sadar ini tidak mungkin nyamuk. Jelas-jelas ini kakiku dibelai oleh sesuatu. Terus Baron ini noleh. Ternyata di situ dia ini dilewati oleh sosok perempuan. Sosok perempuan ini lewat dan rambutnya itu menyentuh kakinya Baron, sehingga membuat Baron itu seperti dibelai. Akhirnya melihat hal ini, Baron itu diam. Oh, berarti si perempuan ini yang
kirimannya siapa. Awalnya Baron mikir seperti itu. Terus si perempuan ini cuma duduk-duduk di sana persis di warungnya Baron, padahal di sana itu berjajar banyak warung-warung. Tidak lama setelah itu akhirnya sampai subuh, si perempuan ini tidak pindah-pindah, masih duduk di situ. Nah, Baron pun akhirnya ngomong ke ibunya, "Bu, ternyata benar Bu, ada sosok perempuan. Dia ini rambutnya panjang loh. Kamu tahu dari mana? Semalam aku ditemui." "Oh ya wis, kamu tidak usah tidur sana lagi. Ibu takut sudah, ibu tidak usah takut, nanti malam ini aku mau tidur di sana. Kalau perempuan ini datang lagi, aku mau tanya." "Ya wis, sing hati-hati le." Nah, Baron kembali lagi ke warung karena dia agak takut. Dia hubungi salah satu temannya. Baron ini punya teman kenal di kampus itu. Awalnya teman-temannya ini tidak mau, tapi ada satu teman yang juga penasaran. Akhirnya maulah dia menemui Baron karena dia sudah dapat cerita dari Baron. Malam itu Baron tidur bersama temannya. Sebelum temannya ini sudah diceritakan Baron bahwa malam sebelumnya Baron ini sempat memutar MP3, terus MP3 ini mati sendiri. Kayak ada yang nyetek. Nah, temennya ini tidak percaya. "Coba Ron, kamu setel lagi MP3-mu, siapa tahu mati lagi. Kita ingin buktikan bareng-bareng." Setelah MP3 itu sekitar jam 10 malam, terus mereka ini ngobrol sampai mereka lupa kalau mereka ini mau menjebak sosok ini. Tiba-tiba pas mereka ngobrol, MP3 ini mati. Langsung mereka ini berhenti, tidak ngobrol. Mereka ngelihat, iya, MP3 mati sendiri. Ya begitu dicek ternyata benar, memang ada yang memencet, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Terus baru ngomong ke temannya, "Itu toh, percayakan, kamu coba setel lagi, kita masih penasaran." Disetel lagi, mereka ngobrol-ngobrol lagi. Tidak lama setelah itu ada yang matiin. Nah, disinilah akhirnya temannya Baron itu bilang, "Sudah Ron, kita gak usah cari masalah Ron, kita tidur aja." Tidurlah mereka berdua sekitar jam 12:30 dini hari. Mereka ini mendengar atap mereka ini ada yang ngelempar. Nah, atap mereka ini terbuat dari seng. Warung-warung di sana ini terbuat dari seng, dan belakang warung itu adalah sebuah lapangan sepak bola, lapangan umum yang disewakan. Di sebelah lapangan sepak bola itu ada beberapa pohon-pohon jati dan juga beberapa semak-semak liar. Di situ mereka ini mendengar ada yang melempar ke atap mereka, keras banget. Mereka berpikir mungkin ada iseng orang-orang yang sedang mabuk di lapangan bola itu. Terus di situ temannya Baron ini bangun. Dia buka pintu belakang, melihat ke arah lapangan sepak bola ini, memastikan betul ternyata memang sepi, tidak ada siapapun, tidak ada orang yang iseng di sana. Nah, pas dia mau nutup pintunya, mereka semua mendengar lagi suara keras banget. Tak, jadi benar-benar kayak ada benda keras yang dilempar ke atas warung. Langsunglah mereka ini teriak, "Woi, sopo iku?" Mereka ngelihat ke arah atas atapnya. Di situ ada sosok perempuan. Dia ini duduk. Nah, di situ duduknya ini melihat sosok perempuan ini. Baron dan temennya itu ngelihat bener sosok perempuan ini duduk di sana. Langsung Baron itu masuk ke dalam warung, temennya pun juga masuk, pintu ini ditutup. Nah, si temennya ini sudah ketakutan. Baron ngelihat si cewek tadi yang duduk di atas itu. Dia ingat, ini kan cewek yang semalam aku temui. Dia lewat terus rambutnya itu kena kakinya. Baron ini, perempuan ini kenapa kok selalu ada di sini? Dia penasaran. Malam-malam selanjutnya Baron masih tidur di sana dan dia masih sering ketemu dengan sosok perempuan ini. Waktu itu Baron ini tertidur di warung itu. Paginya dia tetap jualan di warung tersebut dan dia masih mengalami selisih. Akhirnya entah gimana ceritanya, salah satu teman Baron yang ikut tidur di warung itu menyampaikan hal ini ke teman-teman kampus. Tiba-tiba ada satu mahasiswa Baron tidak kenal
siapa mahasiswa ini, dia kenal dengan temannya Baron yang tadi. Terus dia ini dengan ikhlasnya dia membantu Baron, dikenalkan dengan si Baron ini. Terus dia bilang, "Mas, aku ini tidak punya kemampuan apa-apa, cuman aku kayaknya memang bisa ngelihat kenapa warungmu kok bisa seperti ini. Boleh enggak tiap hari aku nongkrong di sini?" "Ya boleh aja, tidak masalah. Aku malah senang." Si Baron ngomong seperti itu. Akhirnya pagi selanjutnya pas warung ini dibuka, teman Baron itu yang tadi ikut dengan Baron itu datang bersama satu mahasiswa. Ketika disebut saja namanya Anang. Si Anang ini kata teman-temannya dia itu punya kemampuan yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tapi sepertinya si Anang ini lebih dari itu, karena banyak sekali teman-teman Anang ini yang sering dibantu dengan Anang. Pagi itu Anang sudah datang, dia duduk di sana, sempat ditawari makan sama Baron. "Ayo makan dulu. Nah, gak usah, aku duduk-duduk aja di sini sambil baca buku santai." Terus siangnya dia bilang ke Baron, "Aku pergi dulu ya Ron, nanti aku balik lagi." Tidak sampai setengah jam, oh iya, barulah ke belakang. Baron ini tahu ternyata di siang hari sekitar jam 12 dia pergi. Ternyata dia pergi ke masjid tanpa diketahui sedikit pun oleh Baron. Pas balik dia duduk-duduk lagi sambil baca buku. Sore hari pun seperti itu sampai malam, sampai Baron ini tidak enak hati. Dia ini bilang, "Nang, aku ini takut mengganggu waktumu, kan ini sudah gak apa-apa, insya Allah tidak lama lagi ini aku ketemu jawabannya." Malam pertama itu dia gak menemukan jawaban apa-apa. Hari kedua Anang datang lagi, dia nongkrong di sana sampai malam. Kira-kira jam malam ada seorang bapak-bapak, beliau naik motor terus makan di sana. Nah, si bapak-bapak ini langganan sejak dari warung Cak Mat ini buka. Baron pun juga tahu si bapak-bapak ini kadang 2 hari sekali bapak-bapak ini selalu datang ke sana. Beliau makan, dan beliau makan ini selalu sama sayur sama lauknya juga. Nah, waktu itu Anang ini memperhatikan si bapak-bapak ini. Biasanya ketika ada pelanggan, Anang itu terus baca buku. Dia santai, tidak memperhatikan pelanggan-pelanggan yang datang. Tapi waktu itu ketika si bapak ini datang, Anang itu nutup bukunya. Dia memperhatikan si bapak-bapak ini. Diperhatikan jelas oleh si Baron Anang. Yang anehnya ini, akhirnya pas bapak-bapak ini bayar, beliau itu bawa uang 100.000. Tiba-tiba Anang ini mendekat ke bapak-bapak ini terus bilang, "Sudah Pak, biar saya aja yang bayar. Bapak simpan uangnya." "Loh, kenapa jangan saya mau bayar? Saya punya uang kok Mas." "Ya apa, saya lagi ingin bayarin." Saya ulangi, tahun lalu masuk Bapak enggak menghargai saya. "Ya gak usah Mas, kapan-kapan aja, ini saya lagi punya uang. Sudah, gak usah bayar, gak apa-apa, biar saya yang bayar. Teman saya Ron yang biar Bapak ini saya yang bayar." Terus Baron cuma manggut-manggut, "Oh iya Pak, gak apa-apa." Sampai 3 kali dipaksa, akhirnya si bapak-bapak ini mau bayar 50.000. Dimasukkan lagi. Tapi anehnya di sini bapak-bapak ini sama sekali tidak mengucapkan terima kasih ke Anang. Padahal jelas-jelas waktu itu Anang ini yang berniat bayarin si bapak-bapak tersebut. Terus si bapak ini keluar dari warung, dia langsung ngegas motornya pergi. Baron tentu penasaran, dia langsung tanya ke Anang, "Kenapa Nang, kok kamu bayarin bapak-bapak tadi?" "Sudah, nanti aja, tak ceritain pas waktu warung ini tutup." Nah, akhirnya warung ini tutup. Langsung Baron ini tanya, "Kenapa Nang tadi, Nang, kok kamu ini bayarin bapak-bapak ini di sini?" Anang cerita ini kayaknya terduga utama si bapak-bapak ini yang menyebabkan warungmu itu sering selisih. Jadi kayaknya bapak-bapak inilah yang pakai uang balen. Nah,
Waktu itu Baron gak ngerti maksud uang balen apa, dan di sini Anang menjelaskan ke Baron, bapak-bapak ini punya ilmu. Gak tahu ilmu semacam ilmu gendam atau seperti apa, yang jelas uang yang dibelanjakan itu tadi nanti balik lagi ke dia. Kasih contoh ya, kalau bapak-bapak tadi ini bayar 50, dia makan habisnya dia kembali 50 lagi. Kan pasti ngasih kembalian 40. Terus uangmu yang 50.000 ini kamu serahkan ke bapak-bapak itu, dan uang 50.000 uang bapak-bapak tadi ini kembali lagi. Dia jadi, oh ternyata seperti itu. Ternyata Baron pun sudah paham. Kok bisa ada yang seperti itu? Aku nggak nyambung. Nah, si Anang menjelaskan, ya sudahlah, pokoknya yang jelas ini orang ini pakai ilmu semacam itu, entah ilmu pesugihan, entah seperti apa. Pernah terjadi di kampungku di Jawa Timur. Uang balen ini biasanya dipakai sama orang-orang semacam ini di warung-warung, bahkan juga untuk membeli rokok karena dia merasa ini gampang. Nah, biasanya memang warung-warung atau kios rokok yang jadi sasarannya. Coba kalau kamu tidak percaya, 2 hari lagi atau 3 hari lagi bapak-bapak ini pasti datang lagi. Nah, ternyata dibuktikan benar. 2 hari kemudian si bapak ini tidak datang. 3 hari kemudian bapak ini belum juga datang. Barulah sekitar 5 hari setelah kejadian itu si bapak ini datang lagi. Pas kebetulan waktu itu ada Anang. Nah, pas waktu itu si bapak-bapak ini datang lagi. Anang bingung, ini masa mau tak bayaran lagi? Pasti bapak-bapak ini curiga. Akhirnya dibiarkanlah seperti itu. Setelah si bapak-bapak ini makan, si bapak ini pun bayar uang 50.000. Nah, si Baron itu juga agak bingung menerima uangnya apa enggak ya. Pak, biasanya mas saya tadi kalau beli seharga 50.000. Uang ini diambil sama si Baron, dimasukkan ke laci. Sengaja sama si Baron ini ditaruh di bawah buku, dibedakan dengan tumpukan uang yang lainnya. Akhirnya Baron ngasih kembalian 40.000. Dan bapak ini pun pergi. Setelah itu si Baron ini langsung buka di bawah buku. Ternyata uang ini tidak ada. Uang 50.000 yang jelas-jelas ditaruh Baron ini di bawah buku ini benar-benar tidak ada, hilang. Dan akhirnya dari situ Baron memanggil Anang. Kok bisa gini ya Nang ya? Makanya kamu bisa-bisa tadi itu mungkin digendam atau semacam kamu itu dihipnotis, sehingga seolah-olah kamu itu kayak yang mau menerima uang, padahal yang kamu terima ini bukan uang. Nah, setelah kejadian itu mereka masih belum menemukan solusinya, gimana caranya supaya bisa ngusir bapak-bapak ini. Kalau tiba-tiba ngusir gitu aja mereka juga tidak enak. Nah, mereka pun berpikir gimana ya caranya. Akhirnya Anang ini coba menghubungi salah satu gurunya, guru yang ada di Jawa Timur. Anang ini ingat-ingat, lupa dulu pernah ada kejadian semacam ini. Dan orangnya itu diusir dengan mudah dan ada amalannya. Jadi Anang menghubungi gurunya. Keesokan harinya Anang datang lagi ke warung, bilang ke Baron, aku sudah dikasih tahu amalannya sama guruku. Gimana amalannya? Ya wis, nanti aja kamu lihat sendiri. Kalau ada orangnya datang 2 hari setelah itu orangnya datang lagi. Si bapak-bapak ini beliau naik motor yang sama, dan beliau ini pesan makanan yang sama, lauk sama sayurnya yang sama, dan minumnya yang sama. Beliau makan. Setelah beliau makan, beliau menuju ke kasir mau bayar. Terus anak ini datang, tidak tahu. Anang sebelumnya sudah baca apa pundak si bapak-bapak ini ditepuk sampai membuat si bapak-bapak ini kaget. Beliau pun kaget. Siapa kamu Pak? Biar saya bayar aja. Oh iya, makasih ya, biar saya yang bayar, Bapak pulang aja. Ya makasih Bapak, aku sudah dibayarin. Nah, setelah kejadian itu Anang bilang ke Baron, mudah-mudahan ini berhasil ya. Kalau bapak ini
datang lagi berarti memang berhasil. Jadi menurut Anang si bapak ini sengaja dikagetkan, dan sebelumnya Anang sudah membaca amalan-amalan tentu supaya untuk menghilangkan ilmu si bapak-bapak ini. Jadi pada akhirnya nanti si bapak-bapak ini tidak akan bisa menggunakan ilmunya lagi. Di warung Baron dan keesokan harinya ditunggu mereka penasaran, termasuk juga Anan dan juga penasaran. 2 hari kemudian ditunggu lagi, bapak-bapak ini tidak muncul. Sampai 4 hari kemudian, sampai 5 hari kemudian si bapak ini pun tidak muncul, dan akhirnya dicek lagi sama Baron, hitung-hitungnya dicek lagi beberapa hari kemudian, dan akhirnya di sini Baron semakin percaya. Pada tanggal dimana si bapak-bapak ini datang ada selisih sekitar 40.000. Nah, pas waktu dicek sama si Baron pada tanggal dimana bapak ini datang memang ada selisih, dan pas waktu itu bapak ini tidak datang lagi, tidak ada selisih sama sekali. Akhirnya di sini Baron percaya bahwa memang si bapak-bapak inilah biang keladinya. Akhirnya setelah masalah ini selesai sekitar hampir 1 minggu, sosok bapak-bapak ini tidak datang lagi. Baron pun menyampaikan hal ini ke bapaknya. Pak, aku sudah nemu siapa biang keladinya. Diceritakanlah sama si Baron, ternyata bukan tuyul Pak, dan bukan juga perempuan. Ada di warung itu memang aku pernah cerita kalau ada sosok perempuan warung ini, tapi memang bukan mungkin dia yang jaga di sana. Bukan ada yang guna-guna. Ada orang yang iseng. Sosok ini bapak-bapak ini, ingat bapak-bapak yang selalu beli makanan naik motor bebek, langganannya bapak, helmnya jelek warna hitam. Oh iya leh, ingat leh bapak. Baron pun ingat. Akhirnya Baron pun bilang, ya itu Pak, orang Pak dia ini pakai pesugihan uang balen. Aduh, apalagi itu. Ya sudahlah, yang jelas sekarang insya Allah aman. Si bapak ini sudah tidak pernah datang lagi. Ini sudah seminggu lebih. Tapi waktu itu camat masih tidak mau jualan. Beliau ini benar-benar moodnya itu hancur. Akhirnya Baron pun jualan lagi di sana. Sampai kira-kira 1 minggu kemudian barulah camat ini mau jualan, dan akhirnya setelah itu camat kembali buka warung. Beliau jaga warung tersebut, dan kira-kira di tahun 2021 warung-warung ini bagus, dan di situ camat ini moodnya jelek lagi. Beliau tidak mau jualan lagi, dan beliau beralih profesinya itu camat menjadi sopir. Dan sampai sekitaran tahun 2022 Bapak Baron camat ini meninggal. Nah, sampai pada akhirnya cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Baron kepada cerita nyata, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.